Video ini nggak ada kegiatan apa-apa ya teman-teman, hanya saja sharing dan bercerita tentang apa yang saya nih. Jujur ini berat banget teman-teman. Gia con một tại đây chỉ có đi gia đình chỉ có gia đình nó mới có khi ở phải tại chủ cho trời nó không hơi giá thì không bày Mentang con aneh, biasa con aneh. rồi có chẳng thì có cho bao biểu à我不是我大是大，我真的困，明天不起来啊！我睡个，我好给你说，别再叫。什么东西？白鸡啊吗？啊。什么东西？ Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Trisna Ania. Apa kabar teman-teman, dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ini saya bingung mau bikin video dari mana. Soalnya kemarin malam, tadi malam di video sebelumnya itu teman-teman sudah lihat ya. Videonya gelap gulita, nenek bercengkrama, dan saya mendengarkan beliau bercerita. Sekarang nenek lagi makan siang. Jadi makan siangnya nenek seperti itu teman-teman. Jadi sekarang saya itu siang nggak pernah masak karena nenek hanya makan manto sama bubur. Jadi siang saya cuma makan seadanya apa yang ada di kulkas gitu. Jadi kok jadi terus. Saya itu bikin menu seadanya saja, sekenyangnya. Kemarin sore kan masih ada sisa sayur pare, jadi nanti bisa saya panasin buat makan siang. Gampang, saya itu kalau siang juga jam segini belum lapar gitu teman-teman, karena saya itu sarapannya siang. Oke, cukup basa-basinya. Di sini saya mau bercerita ya teman-teman. Jadi tadi malam itu ada tragedi atau kejadian. Beberapa hari ini Pak Bos itu ngasih kesempatan saya untuk berpikir jadi pulang Indonesia atau tetap bekerja. Mungkin karena sudah 1 mingguan lebih saya dikasih waktu untuk berpikir, jadi sudah nggak ada toleransi lagi. Tadi malam Pak Bos benar-benar mempertanyakan keputusan saya mau gimana. Jadi tadi malam itu setelah nenek tidur, Pak Bos manggil saya. Saya nggak bikin video karena saya menghargai Pak Bos. Pak Bos ya privasi lah ya, karena masih mau berbincang karena itu masalah. Jadi saya nggak ambil video karena saya menghargai Pak Bos. Pak Bos mempertanyakan bagaimana keputusan kamu. Kamu mau lanjut apa pulang? Saya bilang saya mau pulang Pak Bos. Dikarenakan ibu saya sakit dan harus berobat di rumah sakit setiap minggu itu 2-3 kali teman-teman. Tapi alhamdulillah saya itu masih punya adik yang belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan, karena ya itu tadi di Indonesia itu mau mencari pekerjaan sangatlah sulit. Padahal adikku tuh udah ngelamar di pabrik-pabrik, di hotel, meskipun dia nggak mematok harus kerja apa, yang penting mendapatkan kerja aja sudah bersyukur gitu. Tapi ya itu tadi, nasib belum beruntung. Jadi sampai sejauh ini dia berusaha tapi belum juga mendapatkan kerja. Tapi nggak apa-apa, saya selalu support dia dan selalu mendoakan supaya cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi sejauh ini yang nganter emak saya pergi periksa itu adik saya teman-teman, karena sembari nunggu pekerjaan jadi dia bisa nganter emaknya pergi periksa. Sejauh ini itu saya masih oke lah, masih ada adikku yang bisa nganter emak. Tapi nanti setelah adikku mendapat pekerjaan ini,
Terus nanti emakku siapa yang nganter, sedangkan bapakku sendiri di rumah itu juga harus kerja teman-teman. Soalnya kalau nggak kerja ya nggak makan. Meskipun saya kerja di sini, meskipun saya di sini itu tujuannya untuk membantu perekonomian keluarga, tapi jujur ya, bukan masalah apa, bukan sombong atau gimana, orang tuaku tuh menggunakan uang itu juga nggak sembarangan gitu teman-teman. Orang tuaku tuh mau ngambil uang kalau sudah benar-benar butuh. Jadi beliau itu, mereka itu nggak semena-mena saya kerja terus mau butuh apa itu ngambil gitu. Enggak teman-teman. Padahal saya berharapnya itu udah orang tua saya udah nggak usah kerja, di rumah aja. Terus ya maksudnya bekerja tapi nggak usah sing berat-berat. Jadi bapakku tuh sekarang kerjanya ikut nguli gitu loh, nguli bangunan. Di rombongannya itu paling tua teman-teman, tapi yo dikandani itu angel gitu loh, karena dari zaman mudanya bapakku tuh kerja keras, pekerja keras. Jadi kon leren ki nggak bisa gitu, malah katanya itu kalau leren di rumah itu badannya sakit gitu loh, jadi harus gerak. Tapi ya sudahlah, saya cuma ya sudah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, mudah-mudahan selalu dilindungi sama Allah. Terus mudah-mudahan bapakku tuh sehat, panjang umur gitu. Saya hanya bisa berdoa seperti itu, karena mau dipenging ki, kalau orang masih ada niat terus mau bekerja itu dipengingku juga percuma teman-teman gitu. Ya alhamdulillahnya juga rombongannya itu masih mau menerima atau masih mau mengajak bapak saya untuk bekerja gitu. Masalah ibuku kontrol tadi ya, ibuku tuh kontrol ke rumah sakit per bulan tuh 3 kali, dan jarak dari rumah sampai rumah sakit itu jauh teman-teman. Nah kalau bapakku suruh nganter, itu saya tuh juga khawatir dalam perjalanannya, soalnya jalan tuh rame ya teman-teman. Kalau kerja bangunan itu kan cuma di desa-desa, itu nggak jauh dari rumah, tapi ya tetap harus hati-hati. Nah kalau nganter mamaku tuh itu karena jauh, perjalanannya jauh, terus juga jalan raya itu rame ya teman-teman. Sedangkan kondisi bapakku tuh udah tua, penglihatannya udah kurang. Nanti kalau keterak hujan itu udah pikiranku ya malah kemana-mana gitu. Dan saya itu pengennya pulang, itu pengen ya itu tadi jaga mama gitu loh, karena mama itu sekarang harus kontrol. Jadi kalau saya di rumah kan ada yang antar gitu, saya bisa nganter gitu. Pertama itu, kedua juga saya itu, anak saya itu udah pengen ditunggoni ibu gitu, karena dia kan sudah beranjak dewasa, pengen nanti itu pas sunat itu ada ibunya kayak gitu. Ya itu harapan anak ya. Belum tahu bagaimana kalau ibu nggak kerja, siapa yang biayain dia sekolah, siapa yang cari nafkah begitu. Belum paham tentang itu teman-teman. Jadi sejauh ini saya itu masih mempertimbangkan dan bingung, saya itu mau pulang atau lanjut kerja. Kalau saya pulang itu saya juga bingung nanti untuk membiayai kehidupan sehari-hari itu gimana, sedangkan sekarang itu biaya hidup di Indonesia juga sudah mahal banget. Biaya ibu saya berobat itu juga mahal, meskipun sudah menggunakan BPJS, tapi kan untuk perjalanan, untuk makan, untuk biaya yang di luar BPJS kan juga banyak. Karena ibuku tuh meskipun mempunyai BPJS, tapi ada beberapa obat yang di luar tanggungan BPJS, jadi harus nebus sendiri, menggunakan uang sendiri gitu teman-teman. Dan BPJS itu pun juga bukan BPJS dari pemerintah, ibuku tuh buka mandiri, jadi tiap bulan itu bayar. Tapi alhamdulillah sudah membantu banyak banget biaya pengobatan untuk emak saya. Kalau nggak ada BPJS itu mungkin juga sudah habis jutaan, ratusan juta mungkin. Karena ibuku tuh komplikasi teman-teman. Kemarin itu di
suruh operasi cangkok jantung atas kehendak Allah, atas ridhonya Allah, atas pertolongan Gusti Allah Ta'ala. Di saat emakku tuh udah sampai rumah sakit Sarjito Yogyakarta, rumah sakit besar, alhamdulillah di sana itu di rongsen itu jantungnya normal teman-teman. Padahal ibuku tuh udah persiapan mau berangkat, ini nanti saya operasi jadi harus cepet-cepet nyampe sana, dan nyampe sana itu belum ditangani, jadi tidurnya itu ndelosor di emper-emper musola gitu. Itu dilakuin demi pengen sembuh teman-teman, karena mau operasi pagi-pagi. Jadi ibuku tuh malam dari rumah bawa tikar, bawa apa itu sama bapak saya nemenin, dan mereka hanya berdua teman-teman. Niatnya mau berangkat operasi, mau cangkok jantung, tapi alhamdulillah nyampe sana ya, pas di rongsen diperiksa sama pak dokter itu, alhamdulillah atas ridho, atas izinnya Gusti Allah, dapat pertolongan dari Gusti Allah, kayak dapat keajaiban gitu loh teman-teman. Tiba-tiba tensi jantungnya mamaku tuh normal, dan alhamdulillahnya itu nggak perlu dioperasi. Kalau nggak ada BPJS itu mungkin ya saya nggak tahu lagi mau dapat biaya dari mana. Tapi alhamdulillah saya udah bersyukur banyak banget. Ya itu tadi ya teman-teman, Gusti Allah itu kalau sudah menurunkan kehendaknya ya wis masya Allah, wis nggak iso berkata-kata, ya nggak iso diungkapkan dengan kata-kata apapun selain alhamdulillah. Jadi kembali lagi, ini malah ngobrol blunder ya teman-teman, karena aku tuh kalau bercerita itu tak jabarke biar nggak ada kesalahpahaman gitu. Jadi kembali lagi, keputusan saya untuk lanjut apa bekerja itu, saya mengambil keputusan untuk lanjut teman-teman, dikarenakan pertama, Pak Bos itu masih berharap saya bekerja di sini untuk merawat nenek. Kedua, nenek itu kondisinya sudah semakin lemah. Saya sendiri juga khawatir, nanti kalau saya tinggal pulang bagaimana? Sedangkan nenek itu nggak mau dijaga orang lain teman-teman. Jadi Pak Bosku tuh berharap banget saya itu mau menjaga nenek sampai ya istilahnya nambah-nambah setahun, kalau bisa malah sampai selesainya nenek gitu. Tapi kan ya nggak boleh ngomong seperti itu, dan saya pun juga bilang sama Pak Bos, ibu kamu tuh masih sehat, kamu jangan bilang seperti itu, karena umur itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi semalam itu nenek tuh nggak bisa tidur karena beliau itu mendengarkan obrolan saya sama Pak Bos, meskipun beliau di kamar tapi kan ijek kedengaran gitu loh, masih kedengaran gremeng-gremeng gitu, karena semalam itu saya ngobrol banyak sama Pak Bos tentang ya itu tadi. Pak Bos tuh bilang kalau misal kamu pulang pun saya nggak bisa istilahnya raiso gendoli, karena kamu di rumah juga punya keluarga, punya anak. Tapi saya tetap berharap nih kamu masih mau menjaga mama saya, dia bilang begitu. Dan saya pun juga bersedia menambah gaji kamu. Saya berterima kasih banyak kepada kamu kalau kamu masih mau menjaga mama saya. Dan saya bersedia untuk menambah gaji kamu supaya kamu tetap bekerja di sini untuk menjaga mamanya. Coba, jadi saya tuh bingungnya itu karena saya udah sayang sama nenek gitu loh. Saya tuh mau ninggal itu juga berat, karena khawatir terus terang khawatir teman-teman. Sedangkan di rumah ada orang tua, ada anak. Coba kalau teman-teman di posisi aku, saya tuh sampai bingung. Bahkan semalam tuh Pak Bos sampai aku dijagongke, sampai aku dijak ngobrol banyak, saya masih belum bisa mengasih keputusan teman-teman. Jadi tadi pagi-pagi banget saya telepon orang tua, saya minta pendapat bagaimana. Tapi alhamdulillahnya orang tua itu mengerti ya teman-teman, karena orang tua itu, bapak tuh bilang gini, saya tuh mau nyuruh kamu pulang pun saya sudah nggak bisa
istilahnya wis ora iso kerja, wis ora iso nek disambati tentang duit ki wong tuaku wis ora iso nganani. Karena sekarang yang menggantikan posisi bapak itu saya, teman-teman. Yang menjadi tulang punggung keluarga itu saya. Kalaupun saya pulang, nanti bagaimana dengan biaya hidup gitu loh. Sedangkan di Indonesia itu nggak memungkiri ya. Ini bukannya saya membandingkan, tapi ya emang faktanya seperti itu. Mencari pekerjaan itu sangatlah sulit. Jadi ya selagi saya masih punya kerja, masih bisa kerja, dan di rumah ini saya masih diterima dengan senang hati, jadi saya memilih untuk saya tetap bertahan bekerja di sini untuk merawat nenek. Saya minta tambahan 1 tahun, teman-teman. Jadi lihat saja nanti 1 tahun ke depan itu bagaimana. Dan untuk tambahan gaji, Pak Bosku bersedia. Bahkan saya nggak perlu minta, itu sudah keinginan Pak Bos sendiri ya. Saya nggak meminta. Itu. Saya diperbolehin untuk menambah 1 tahun aja. Saya sudah berterima kasih karena di sini termasuk gaji saya itu udah ditambahin, teman-teman. Ini masih mau ditambahin lagi sama Pak Bos. Kalau saya masih mau lanjut. Jadi saya udah berterima kasih banyak sama keluarga di sini yang menerima saya dengan baik. Terus untuk masalah tiket itu saya udah nggak mau meminta lah. Kalau nanti pun saya pas di saat mau pulang Pak Bos mau beliin saya tiket pesawat, saya juga sudah terima kasih. Tapi kalau enggak pun saya nggak berharap, teman-teman, karena pengorbanannya Pak Bos untuk nenek supaya saya tetap mau menjaga nenek itu udah besar dan banyak. Saya sudah berterima kasih banyak sama keluarga di sini. Dan saya bekerja menjaga nenek itu dengan penuh hati. Saya menggunakan hati dan perasaan saya, menggunakan kasih sayang. Jadi kalau nenek pas ngeriok, pas nenek moodnya nggak baik, itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan, untuk meluluhkan hati nenek, seperti itu. Saya ada usaha di situ, makanya Pak Bos sama keluarga di sini tuh ya menerima saya dengan baik karena saya menjaga ibunya juga baik gitu. Jadi hukum tabur tua itu memang ada, teman-teman ya. Ibarat sumur yang bening airnya, itu nggak perlu kamu obok-obok kalau kamu masih membutuhkan airnya gitu. Itu ibaratnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi karena saya itu masih membutuhkan rezeki di rumah ini dan saya masih mendapatkan rezeki di rumah ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah, jadi ya saya sebisa mungkin menutupi kekurangan yang ada di dalam rumah ini. Nggak mungkin bekerja itu mulus baik terus, nggak mungkin, teman-teman. Di dalamnya itu pasti ada kerikil, pasti ada hujan badai. Tapi kembali lagi tergantung bagaimana kita menyikapi dan menjalani pekerjaan tersebut. Kalau kita kerja menggunakan hati, menggunakan kasih sayang, ya insya Allah kita bisa menjalani dengan senang hati, teman-teman. Tapi kalau kita hanya mengeluh terus, hanya sambat-sambat terus, itu kita menjalaninya pun juga akan tertatih gitu. Ya sudahlah, teman-teman ya. Jadi saya berharap semoga saya ini tidak salah mengambil keputusan. Saya juga berharap semoga orang tua di rumah tetap sehat, ibuku juga semoga semangat untuk berobat, semangat untuk sembuh, karena berkali-kali emakku tuh bilang pengen lihat gedene anak cucu gitu ya. Semoga saja harapan beliau itu diijabah sama Gusti Allah. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan semoga ibuku tuh jangan sampai ada rasa lelah untuk berobat terapi. Semoga tetap semangat. Ya teman-teman, saya hanya bisa bantu support, bantu doa sama emak saya. Saya belum bisa merawat beliau, belum bisa, istilahnya belum bisa mendampingi beliau di saat beliau
di saat beliau berusaha pengen sembuh, saya belum bisa ada di sampingnya. Tapi saya percaya ibu saya pasti kuat, pasti bisa melalui ujian tersebut. Dan buat adik saya, semoga cepat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia. Kenapa saya nggak narik adik saya untuk bekerja di luar negeri, di Taiwan? Itu karena saya itu di rumah mempunyai orang tua yang sudah tua, punya ibu yang sakit. Takutnya kalau ada apa-apa sama orang tua, terus anaknya semua jauh, ya. Sedangkan anak saya di rumah juga masih kecil, gitu. Kalau ada adik saya di rumah kan paling tidak kalau ada apa-apa sama orang tua itu ada yang sigap cari pertolongan gitu loh teman-teman. Ya itulah makanya saya nggak narik adik saya untuk kerja di luar negeri. Itu karena di rumah ada orang tua. Nggak apa-apa, biarin saya saja yang kerja, biarkan saya saja yang mencari nafkah untuk keluarga. Supaya ya saya juga berdoa untuk diri saya sendiri. Saya juga berterima kasih banyak sama bahu, tulang, punggung. Ini saya sudah kuat menopang semua beban keluarga. Saya berterima kasih banyak meskipun nggak bisa bantu banyak sama orang tua, tapi paling tidak bisa meringankan beban orang tua. Karena orang tua itu kalau terbebani itu pikirannya juga pasti lemah dan itu akan berpengaruh sama badan ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah saya itu masih kuat, bisa bekerja, bisa membantu perekonomian keluarga. Terus juga alhamdulillah banyak sekali saya mengucapkan alhamdulillah karena saya di rumah ini diterima dengan senang hati. Saya bekerja di sini juga mereka semuanya baik sama saya. Nenek juga alhamdulillah dari sikapnya yang benar-benar nggak mau menerima saya sampai sekarang, yang bahkan mau tak tinggal pulang aja beliau pilih meninggal, pilih mati gitu. Aduh bahasanya kok kasar temen, tapi emang bahasa kesini itu memang kayak gitu. Jadi kalau saya pulang itu nenek pilih nggak ada gitu, jadi nggak jadi beban anak-anaknya gitu teman-teman. Ya saya berharap semoga saja keputusan saya ini keputusan baik, amin. Dan saya mau mengucapkan maaf banget sama anak saya, bukan bermaksud ibu mau PHP-in kamu ya nak, tapi karena ya semua ini juga demi kamu, demi masa depan kamu. Karena sadar diri ibu itu seorang diri untuk membiayai sekolah kamu, membiayai hidup kamu, membiayai keluarga. Ya, ibu berharap kamu bisa mengerti kondisi ini, meskipun belum saatnya kamu mengerti, tapi suatu saat kalau kamu menonton video ibu ini, semoga kamu bisa mengerti apa yang ibu korbankan buat kamu, dan itu memang sudah kewajiban ibu buat kamu, membiayai kamu sampai kamu kelak dewasa nanti. Jadi ibu itu melakukan semua ini juga semuanya demi kamu. Jadi kok jadi terus yo? Ya itulah ya. Jadi ibu mohon pengertiannya dari kamu. Semoga kamu suatu saat bisa mengerti apa yang ibu lakukan ini semuanya demi kamu dan keluarga. Ibu juga berterima kasih banyak. Sejauh ini kamu bisa bersikap dewasa, didewasakan oleh keadaan, dan ibu berharap kamu tetap berbakti sama Simbah yang sudah merawat kamu dari kecil. Ya, Simbah sakit itu juga kamu harus merawat. Karena dari kecil yang merawat kamu itu Simbah kamu, jadi kamu juga harus gantian. Kalau Simbah kamu sakit, kamu yang harus merawat beliau. Masalah ibu itu nggak perlu kamu pikirkan, insya Allah ibu kuat demi kalian. Ya, yang penting kalau Simbah sakit, itu kamu harus merawat beliau dengan baik. Kamu harus bisa merawat, kamu harus bisa dewasa, kamu harus bisa mandiri, ya nak ya. Kalau pas
nenek sakit, nggak bisa masak, kamu harus bisa masak sendiri. Suatu saat kamu akan mengerti tentang keadaan semua ini. Dan ibu juga minta maaf jika tumbuh kembang kamu nggak seperti teman-teman kamu yang lain yang mempunyai ibu bapak yang lengkap gitu. Ya, ibu minta maaf banyak-banyak. Semua itu nanti kamu akan tahu seiring berjalannya waktu setelah kamu dewasa. Ya. Yang kamu tahu saat ini cukup ibu bekerja di luar negeri itu demi kamu, demi keluarga. Jadi kamu di rumah yang sabar, yang baik, nunggu ibu pulang nanti. Semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti setelah kita sudah berkumpul kembali. Ya, kita harus tetap semangat demi masa depan kita. Karena ibu nggak punya siapa-siapa. Ibu cuma punya kamu yang apapun itu kondisinya, ibu bangga. Ibu sangat bangga mempunyai kamu. Jadi kamu jangan berpikir ibu itu nggak pulang-pulang karena nggak sayang. Jangan pernah berpikir seperti itu, nak. Justru karena ibu sayang, ibu peduli sama masa depan kamu. Jadi ibu terpaksa lakukan ini semua demi kamu dan keluarga. Mohon pengertiannya ya nak ya, semoga kamu bisa tumbuh besar, berkembang menjadi anak yang baik, mandiri, soleh, strong. Semangat! Ya sudah cukup ya teman-teman, keputusan saya tetap lanjut untuk bekerja di rumah ini, menjaga nenek dengan sepenuh hati saya dan kemampuan saya. Semoga nenek juga tetap menjadi baik, nenek tambah sehat, dan semoga semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jujur ini berat banget teman-teman, tapi saya harus tetap kuat. Ya sudah ya teman-teman, saya minta doanya, saya minta dukungannya dari teman-teman supaya saya tetap bisa semangat untuk bikin konten-konten yang sekiranya bermanfaat, bisa mendidik dan bisa menjadi motivasi teman-teman. Boleh juga saran, kritik, rekomen kedepannya saya bikin video apa lagi, boleh banget. Saya sangat berterima kasih kalau teman-teman mau kasih kritik dan saran di kolom komen. Ya sudah ya teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang baru menemukan channel aku. Jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak, dan jika komen teman-teman ada yang kelewat atau nggak kebales, saya mohon maaf dikarenakan saya di sini nyambi ya teman-teman, nyambi kerja, jadi mohon pengertiannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Video ini nggak ada kegiatan apa-apa ya teman-teman, hanya saja sharing dan bercerita tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami saat ini. Ya sudah, assalamualaikum, bye bye.